Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Skarwardani, NIM 12209193020. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi sejarah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. Mari kita simak videonya bersama-sama. Zaman prasejarah, manusia purba dan zaman logam. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus, merupakan manusia purba tertua di Jawa dan memiliki bentuk yang paling primitif. Ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran, Lembah Bengawan Solo antara tahun 1936 sampai 1941. Fosil ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Meganthropus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropus yang berarti manusia, paleo yang berarti tertua, dan javanicus yang berarti di Jawa. Jadi jika digabungkan mempunyai arti manusia besar tertua yang ada di Pulau Jawa. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama yaitu tingginya mencapai 2,5 meter, tonjolan kepala tajam ke belakang, kening menjorok ke depan, tulang pipi lebar, serta rahang tegap dan geraham yang besar. Yang kedua yaitu terdapat jenis Pithecanthropus. Tubuh Pithecanthropus dia sebesar Meganthropus yang mencapai tinggi lebih dari 2 meter, hanya kisaran 165 cm sampai 180 cm. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos yang berarti kera dan Anthropus yang berarti manusia. Jadi Pithecanthropus adalah manusia kera. Terdapat beberapa jenis Pithecanthropus, diantaranya Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto, diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis yaitu kening tebal dan menonjol, alat pengunyah yang kuat. Selanjutnya yaitu Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Tengah. Berasal dari lapisan Pleistosen bawah dan tengah. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus yaitu 1. Hidung lebar dan leher tegak serta rahang menonjol ke depan. Selanjutnya yaitu Pithecanthropus robustus. Fosil ini ditemukan oleh Weidenreich dan von Koenigswald tahun 1939 di Trinil. Von Koenigswald menganggap fosil ini sejenis dengan Pithecanthropus mojokertensis. Lalu yang keempat terdapat jenis Pithecanthropus soloensis, ditemukan oleh von Koenigswald juga di Ngandong di Jawa Tengah pada tahun 1931. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis yaitu tengkoraknya lonjong, tebal dan padat, rongga matanya sangat panjang. Manusia purba yang ketiga yaitu terdapat jenis Homo, mempunyai ciri muka lebar, hidung dan mulut menonjol, dahi juga menonjol walaupun tidak semenonjol Pithecanthropus. Terdapat beberapa jenis Homo, diantaranya Homo sapiens, ditemukan di Ngandong Blora dan Sambung Macan Sragen oleh Tirhar, Oppenort, dan von Koenigswald. Ditemukan pada tahun 1931 sampai 1933 di lapisan Pleistosen atas. Diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Homo sapiens bisa diartikan sebagai manusia bijak atau pintar. Dikatakan demikian karena ia mempunyai pola pikir yang lebih maju sehingga bisa menyiasati alam dengan lebih mudah. Walaupun dari segi fisik ia lemah daripada jenis-jenis yang lain, ia menunjukkan karakter yang lebih berevolusi dan maju dengan rata-rata otak volumenya 1400 cc. Selanjutnya yaitu terdapat Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1990 di Desa Wajak, Tulungagung. Fosil ini kemudian diteliti oleh Eugene Du Bois. Jenis ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo wajakensis yaitu mempunyai kapasitas otak 1630 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut sedikit menonjol, rahang bawah besar dan gigi yang besar, serta tinggi kira-kira 173 cm. Yang ketiga terdapat Homo floresiensis.
Homo ini dikenal juga dengan sebutan manusia liang buah. Liang buah secara harfiah diartikan sebagai gua yang dingin. Jenis ini mempunyai satu perbedaan yang mencolok, yaitu mempunyai bentuk tubuh yang kerdil, kira-kira 100-105 cm. Ditemukan pada tahun 2003 di Flores oleh peneliti gabungan antara Indonesia dan Australia, yang mana penelitian ini dimulai sejak tahun 2001. Ciri-ciri Homo floresiensis yaitu memiliki volume otak yang kecil, tengkorak yang kecil, dahi sempit dan tidak menonjol, serta rahang yang menonjol. Selanjutnya yaitu pembagian masa prasejarah. Masa prasejarah dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang zaman logam. Zaman logam merupakan zaman di mana manusia selain menggunakan peralatan dari batu juga menggunakan peralatan dari logam. Manusia yang hidup pada zaman itu tergolong sudah memiliki teknologi yang tinggi karena mereka dapat membentuk logam sebagaimana bentuknya, yang mana logam sendiri mempunyai sifat yang sulit untuk dipecah dan dipahat sebagaimana halnya batu. Nah, pada saat itu terdapat dua jenis teknik pengolahan logam, yaitu satu teknik bivalve, dua teknik cair perdu. Teknik bivalve yaitu merupakan teknik mencetak dengan cetakan tanah. Yang kedua yaitu teknik cair perdu, yaitu teknik mencetak dengan menggunakan cetakan lilin. Nah, kedua teknik ini mempunyai perbedaan, yang mana teknik bivalve bisa digunakan untuk berulang kali, namun teknik cair perdu hanya digunakan satu kali. Pada zaman logam terdapat dua zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Yang pertama yaitu zaman perunggu. Zaman ini dimulai dari 8.000 tahun yang lalu. Saat itu manusia menemukan cara untuk mengolah logam. Awalnya orang-orang membuat barang dengan bahan dari emas dan tembaga yang ditempa dengan batu. Lalu lambat laun mereka belajar mengolah logam dengan cara dicairkan, dan cairan tersebut akan dituang pada cetakan. Terdapat beberapa peninggalan zaman perunggu, diantaranya yaitu kapak corong, nekara, arca perunggu, bejana perunggu, perhiasan perunggu, serta manik-manik. Nah, yang pertama yaitu kapak corong. Kapak ini pada dasarnya mempunyai bentuk yang mirip dengan kapak batu, hanya bagian tangkainya saja yang berbentuk corong. Corong ini berfungsi untuk tempat tangkai kayu. Selanjutnya yaitu nekara. Nekara disebut juga dengan genderang nobat atau genderang ketel. Bagi masyarakat zaman dulu, nekara dianggap sebagai sesuatu yang suci. Di Indonesia sendiri, nekara dipakai untuk memanggil arwah nenek moyang pada kegiatan upacara, ditabuh sebagai genderang perang, dan sebagai alat pemanggil hujan. Selanjutnya yang ketiga peninggalannya yaitu arca perunggu. Arca yang berkembang pada saat itu memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk manusia, ada pula yang berbentuk binatang. Pada umumnya arca ini memiliki ukuran yang kecil dengan cincin yang berada di atasnya. Cincin ini berfungsi untuk menggantungkan arca, sehingga tidak jarang jika arca dipakai sebagai bandul ataupun liontin. Selanjutnya yaitu bejana perunggu. Bejana memiliki bentuk seperti periuk tetapi langsing dan gepeng. Sampai sekarang belum diketahui dengan jelas apa kegunaan dari bejana ini. Hal ini disebabkan oleh penemuan bejana yang terbatas sehingga mempersulit penyelidikan tentang kegunaannya. Selanjutnya terdapat perhiasan perunggu. Perhiasan yang ditemukan mempunyai bentuk yang beragam seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, bandul kalung, serta cincin. Selanjutnya terdapat manik-manik. Manik-manik yang berasal dari zaman perunggu ini ditemukan dalam jumlah yang besar sebagai bekal kubur yang memiliki corak yang bervariasi. Selain itu, gerabah pada zaman logam mempunyai tingkat yang lebih maju dengan ragam hias yang lebih kaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zaman besi. Pada zaman ini, manusia sudah bisa melebur besi menjadi alat-alat yang dibutuhkan, khususnya dipakai untuk senjata. Pada masa ini di Indonesia tidak banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari besi. Nah, beberapa alat peninggalan zaman besi diantaranya yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, dan cangkul. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.